Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara nyantai menyusun skripsi tanpa drama. Teman-teman mahasiswa, kadang kita terpengaruh oleh perasaan-perasaan negatif saat judul skripsi tak kunjung juga disetujui pembimbing, tak kunjung di ACC. Jadi kan kita juga seringkali misalnya teman kita udah di ACC kok kita belum gitu ya, balik lagi, perbaiki lagi, nanti kata dosennya ini apa masalahnya, kok judulnya kayak gini, nah diperbaiki lagi, besok datang lagi, dikomentarin lagi misalnya, kemudian balik lagi, kecewa lagi. Nah itu ada yang seperti itu, tapi ada juga pribadi yang ya udah kalau ditolak ya nggak apa-apa gitu, perbaiki lagi. Jadi akhirnya ada dua pribadi yang cara meresponnya berbeda gitu. Jadi stimulusnya sama, yaitu judul belum juga diterima, judul belum juga di ACC ya, ada saja kekurangannya, ada saja masalahnya sehingga judul itu belum di ACC. Tapi yang satu menerimanya dengan penuh drama ya, sedih, kecewa, nanti mandek dulu beberapa saat baru balik lagi. Tapi yang satu enggak, begitu ditolak ya udah diperbaiki, pergi ke perpustakaan, tanya temannya, besok datang lagi, ditolak, perbaiki lagi, diperhatikan saran-saran dari pembimbing, balik lagi dengan happy aja gitu. Nah jadi, kamu termasuk yang mana nih? Apakah yang penuh drama, sedih, kemudian berhenti dulu karena kecewa, sebel, marah sama pembimbing, udah agak berkurang marahnya baru datang lagi, sehingga ada waktu-waktu yang jeda gitu ya. Tapi yang katakanlah si A begitu, tapi yang si B nggak begitu, terus saja jalan secara simultan sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi itu judul skripsi terus diperbaiki dengan rasa positif ya, dinikmati aja gitu. Nah mudah-mudahan video kali ini saya bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang sedang menyusun atau mencari judul atau sedang merumuskan judul yang beberapa kali masih belum memenuhi syarat ya. Jadi biasanya kalau kita datang itu dibutuhkan rasa percaya diri untuk menjelaskan mengapa kita memilih judul tersebut. Lalu, supaya kita percaya diri, apa solusinya? Ya, bagaimana cara kita mencari inspirasi judul skripsi itu supaya pas datang ke pembimbing, meskipun sederhana judulnya, ya, yang penting jelas ada variabel sebab akibatnya, ada variabel X dan Y-nya, itu bisa membuat pembimbing oh iya pahamlah keinginan mahasiswa itu seperti apa ya. Jadi saya ingin sampaikan solusinya adalah supaya bisa cepat merumuskan judul yang tepat, maka lakukanlah studi pendahuluan. Nah, ada beberapa cara ya, diantaranya adalah yang pertama, kalau kita lihat manfaatnya dulu dengan melakukan studi pendahuluan ini, kita kan akan mendapatkan masukan yang lebih bagus gitu ya, lebih tepat tentang subjek penelitian kita. Itu manfaatnya. Jadi kita lihat manfaatnya dulu dari studi pendahuluan supaya teman-teman mahasiswa tidak ragu melakukan studi pendahuluan. Yang kedua adalah kita mendapatkan gambaran permasalahan yang akan kita sampaikan ya, yang akan kita angkat menjadi judul penelitian kita, sehingga nanti kita akan lihat fokus penelitian kita itu seperti apa. Nah itu dari hasil studi pendahuluan. Jadi teman-teman sudah dapat fokus penelitiannya. Jadi kalau fokus penelitian itu
seperti kita memotret gitu dari banyak fenomena yang kita lihat, dari banyak subjek penelitian yang kita lihat itu, makin fokus ini loh, ya kan, dari topik, kemudian subjeknya apa, kemudian fokusnya apa, itu seperti kita akan memotret mana yang akan kita angkat ya. Topiknya sudah dapat nih, kemudian subjek penelitiannya udah dapat, tinggal kita memfokuskan yang mana gitu ya. Nah, kemudian studi pendahuluan juga bisa memperkaya kita ya, memperkaya kita dalam memperoleh inspirasi untuk membuat rencana penelitian. Nah, teman-teman sekalian, di dalam melakukan studi pendahuluan itu, selain tadi saya gambarkan ya, kita juga mendapatkan manfaat yang lain. Yang pertama adalah menghemat biaya. Jadi kalau kita sudah melakukan studi pendahuluan, pada saat akan meneliti, itu kita sudah tahu betul apa yang harus kita lakukan, sehingga biaya bisa dihemat. Yang kedua adalah tenaga ya. Jangan sampai kita sudah membuat judul penelitian direncanakan ya, proposalnya direncanakan, ternyata itu tidak layak diteliti, kan sayang. Jadi yang kedua adalah menghemat tenaga. Yang ketiga, ini penting nih, meningkatkan rasa percaya diri ya. Jadi ketika teman-teman proses bimbingan dengan pembimbing, ditanya ini, ditanya ini, ditanya itu, ditanya ini, itu bisa menjelaskan dengan rasa percaya diri gitu ya. Karena kita sudah tahu ya, ada bahan yang mendukung jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen pembimbing. Kemudian juga memperlancar proses penelitian kita ya. Jadi itu manfaatnya. Lalu gunanya apa? Nah, gunanya di dalam proses studi pendahuluan itu adalah mencari informasi, menjajaki berbagai kemungkinan penelitian kita, kemudian memantapkan arah penelitian kita, dan yang keempat adalah tentu saja ini harapan kita semua adalah mempercepat di ACC judul kita ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke fokus ya. Pembicaraan kita itu adalah tadi kita bagaimana caranya mendapatkan segera ya persetujuan judul tanpa ada drama ya. Lakukan studi pendahuluan. Yang pertama, cara melakukan studi pendahuluan adalah cek ya hasil-hasil penelitian terdahulu ya, bisanya dari tesis, dari disertasi ya, dari kalau misalnya temannya dari skripsi, dari skripsi ya. Jadi kalau misalnya lagi bikin skripsi baca tesis ya boleh, nggak apa-apa ya. Bisa juga dari jurnal-jurnal internasional maupun jurnal nasional. Bisa cek dari teori ya. Jadi cek penelitian-penelitian terdahulu, kemudian bisa dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal nasional, jurnal internasional, dan dari teori. Yang kedua, konsultasi dengan para ahli di bidang masing-masing. Cari expert ya, masing-masing dari bidang penelitian yang kita minati ya. Misalnya contoh teman-teman yang akan meneliti dalam bidang perikanan, misalnya perikanan ikan air tawar misalnya ya, cari expertnya. Misalnya teman-teman yang akan meneliti tentang petani tanaman sayur misalnya, ya cari expertnya ya. Butuhnya apa? Kalau untuk produksi siapa yang datangi, kalau untuk pemasaran ya carilah misalnya penjual ya sayur yang sukses misalnya di bidang hal itu misalnya. Jadi expert dalam bidang apa saja. Kalau pendidikan, misalnya pendidikan anak usia dini, cari expertnya, psikologi anak, psikologi perkembangan, dan sebagainya. Yang ketiga, datang ke lokasi penelitian. Nah, ini maksudnya adalah ada dua cara. Jadi, datang ke lokasi penelitian itu adalah ke lokasi yang penelitian yang sudah kita rencanakan. Ya, jadi untuk memantapkan, untuk lebih fokus, yakin bahwa ini penelitian yang saya minati ini ada masalahnya, datanglah ke sana ya. Belum melakukan penelitian tapi seperti pra ya. Jadi cari informasi fenomena sosial yang ada di lokasi penelitian yang kita rencanakan. Yang keempat,
oh kalau itu jauh membutuhkan biaya dan tenaga misalnya, padahal ini baru studi pendahuluan. Nah, untuk menghemat cari lokasi penelitian lain yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman, yang karakteristiknya mirip dengan lokasi penelitian yang kita rencanakan. Itu juga nggak apa-apa ya, supaya kita bisa menghemat tenaga, waktu, tapi tujuan tercapai. Yang kelima adalah berpartisipasi aktif ya, langsung di lokasi penelitian. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi kita lihat, tapi yang kelima ini memang langsung melakukan, misalnya diskusi dengan orang-orang yang akan menjadi target penelitian kita, dengan informan. Terutama ini teman-teman yang mau meneliti tentang penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, bisa melakukan FGD misalnya ya. Kemudian lakukan juga misalnya hubungan baik dengan informan ya, gali informasi awal. Kemudian juga gali dari sumber-sumber lain yang sesuai yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau semua yang sudah, nah dari sekian banyak mana yang mau dilakukan, ya nggak perlu semuanya, nggak apa-apa. Ini kan ideal, tapi kalau misalnya lakukan 2 atau 3 dari yang saya sampaikan tadi, dari 5 itu sudah cukup ya. Jadi yang penting ketika misalnya saya mau carinya langsung aja ke lokasi penelitian dan dari skripsi, ya nggak apa-apa ya. Saya mau carinya dari jurnal, kemudian dari expert saja 2, kemudian dari skripsi ya 3, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau melakukan semuanya, wah mantap ya. Jadi ketika datang, insya Allah 1 kali diberi koreksi, direvisi, yang kedua langsung di ACC. Tapi kalau tidak semuanya tahapan ini, lakukan 2 atau 3 saja juga nggak apa-apa. Yang penting mana yang kamu pilih, yang teman-teman yakin itu dapat meningkatkan rasa percaya diri pada saat menjelaskan kenapa memilih judul penelitian ini. Nah, dosen biasanya kalau mahasiswanya sudah yakin ya, memberikan penjelasan dengan rasa percaya diri, insya Allah tanpa ada keraguan langsung judulmu di ACC ya. Yang paling penting adalah kamu paham apa yang kamu tulis dan mampu menjelaskannya, mengapa penelitian itu layak dilaksanakan. Itu aja kuncinya. Kalau itu dapat dijelaskan dengan baik, insya Allah langsung di ACC. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.